Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pertanyaan seingat saya pernah ditanyakan di beberapa majelis kami juga dari saudara kita dari Tekad, Bang Alba, mungkin juga nonton pada kesempatan kali ini. Bertanya bagaimana anggapan sebagian orang yang sudah mendengar azan subuh, kebetulan sahurnya belum selesai. Nah, mereka beranggapan boleh menyelesaikan sahurnya, boleh menyelesaikan minumnya, ya. Apakah pandangan dan perspektif ini benar? Ya, coba saya akan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ketika mau menjawab ini teringat dulu saat di pesantren, ya. Saat masih belajar. Dulu kami juga sempat memahami seperti itu. Jadi lagi sahur, belum selesai, tahu-tahu azan. Akhirnya kami pun menganggap boleh kita lanjutkan saja minumnya sedikit untuk sekedar memenuhi hajat dan melancarkan pencernaan. Setelah kami pelajari, rupanya hal itu jelas tidak boleh, alias membatalkan puasa. Karena definisi puasa adalah al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar yang ya biasa ditandai dengan azan subuh sampai terbenamnya matahari atau yang biasa ditandai dengan azan maghrib. Artinya kalau kita makan setelah azan subuh ya batal. Nah, cuma di sini saya akan coba jelaskan lebih mendetil dan meluruskan kesalahpahaman sebagian orang. Yang pertama, perspektif bahwasanya boleh, anggapan bahwasanya boleh makan walaupun sudah azan memang seakan didukung oleh beberapa redaksi hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu di antara kalian ya mendengar azan, kata Rasulullah, kemudian kebetulan di tangan kalian masih ada segelas air yang belum diminum, jangan diletakkan dulu kata Rasulullah, tapi silahkan diminum dan penuhi hajat. Hadis yang senada juga dari sahabat Umar ibn al-Khattab. Dari hadis ini sebagian orang yang mungkin bisa dianggap terburu-buru dalam menyimpulkan hukum, ya, memahami, ini jelas ini perintah dari Rasulullah, boleh kita walaupun sudah dengar azan, kalau belum selesai sahur ya silakan diminum, silakan dilanjutkan sahurnya sampai memenuhi hajat kita. Saya katakan pemahaman Anda atau kita jika memahami seperti itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 187 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, silakan makan, silakan minum sampai terlihat benang putih dari benang hitam. Ya, maksudnya adalah sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Artinya silakan makan di malam hari, minum, melakukan hal-hal yang dilarang di saat puasa di malam hari sampai waktu fajar. Begitu sudah datang fajar, berhenti. Nggak boleh lanjut. Kalau lanjut, batal. Kalau lanjut, batal. Bahkan Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'nya mengatakan kalau lagi makan, mungkin baru sebagian tertelan, sebagian masih tersisa dan terdengar azan subuh, kata beliau, yajibu majjoh, harus disembur, dibuang, nggak boleh ditelan. Kalau ditelan batal. Yang jadi pertanyaan, Pak Ustadz, lalu bagaimana dengan hadis yang Ustadz sebutkan tadi yang seakan Rasulullah mengizinkan kita untuk melanjutkan sahur kita meski sudah azan? Nah, disinilah pentingnya belajar ilmu usul fikih bagi siapapun yang ingin memahami Al-Quran dan Sunnah, ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sudah menjadi ketentuan dan harga mati untuk mempelajari ilmu yang disebut dengan ilmu usul fikih. Apa itu? Yang pertama, cari dulu redaksi-redaksi lain. Karena ketika ada benturan antara hadis dengan ayat,
sebisa mungkin dijamak, dikorelasikan, disinkronisasikan, yang dalam bahasa usul fikihnya disebut dengan al-jam'u atau at-taufiq, ya, mensinkronisasikannya. Jangan dibenturkan, karena nggak mungkin kedua-duanya wahyu dari Allah, yang satu dari Rasulullah, satu dalam Al-Quran, dan dua-duanya wahyu Allah, nggak mungkin saling berbenturan. Pasti ada yang salah dari pemahamannya. Nah, ketika ditelisik, dicari, subhanallah, kita dapatkan dalam banyak riwayat, diantaranya dalam Sahih Bukhari, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna Bilalan yu'adzinu bilailin." Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sahabat Bilal itu kalau azan malam, sehingga Rasulullah berpesan, "Kulu washrabu," makan dan minumlah, walaupun sudah dengar azannya Bilal, hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, sampai sahabat Abdullah bin Ummi Maktum azan. Kenapa ya Rasulullah? Fa innahu la yu'adzinu hatta yatla'al fajr. Karena sesungguhnya Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak azan kecuali sudah benar-benar datang waktu fajar. Nah, dari hadis ini dapat dipahami, oh begitu rupanya. Artinya di zaman Rasulullah ini rupanya ada dua muadzin. Yang pertama muadzin yang dilaksanakan oleh sahabat Bilal bin Rabah, dan azannya bukan azan subuh, tapi azan bangunin orang untuk sholat tahajud. Persis kalau kita hari ini di Madinah atau saat umrah di Mekah, di sana ada azan 60 menit kurang lebih dari sebelum azan subuh dikumandangkannya, azan untuk bangunin tahajud, untuk bangunin sholat malam. Nah, yang kedua, muadzin keduanya Rasulullah, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhum jami'an, ya, itu kalau azan pas azan subuh. Dari sini bisa kita simpulkan artinya hadis yang pertama tadi, yang mana Rasulullah mengatakan kalau dengar azan dan tangan kalian masih megang segelas air, lanjutkan saja, maksudnya azannya Bilal, yaitu azan sebelum sholat subuh, azannya tahajud. Tapi kalau sudah azan subuh, yaitu azannya Abdullah bin Ummi Maktum, maka jangan makan dan jangan minum. Justru kalau dilanjutkan batal puasanya. Nah, dalam konteks Indonesia yang saya kira kebanyakan, wallahu a'lam ya, kebanyakan jarang yang melaksanakan azan 2 kali, rata-rata azan sekali, yaitu azan subuh. Artinya di Indonesia ini kalau sudah dengar azan subuh ya sudah, berhenti. Kalau lanjut batal. Nah, kurang lebih kesimpulannya demikian. Jadi kalau azan, sudah dengar azan subuh, berhenti, stop, jangan lanjutkan. Yang ada di sisa di mulut disemburkan, dibuang, langsung kumur-kumur dan disemburkan lagi. Nah, sebelum melanjut ke pertanyaan yang berikutnya, ingin saya sampaikan beberapa pesan penting. Dari sini kita pahami rupanya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu nggak semudah yang dibayangkan. Ayo kembali kepada Quran, ayo kepada Sunnah. Apalagi mengatakan kalau hadisnya sudah sahih ya sudah cukup. Oh enggak, ini buktinya. Kalau dia cuma ngambil hadis yang pertama tadi, yang dari Sunan Abi Dawud, maka bahaya, dia akan memberikan fatwa kepada orang boleh makan minum walaupun sudah azan subuh. Padahal setelah dikaji, dipelajari, dikombinasikan, ya, dikumpulkan redaksi dari banyak redaksi hadis, rupanya seakan saling berbenturan, dan disinilah muncul urgensi dan pentingnya ilmu usul fikih. Jadi yang mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah harga mati mempelajari usul fikih, dan tidak mungkin bisa belajar usul fikih kalau bahasa Arabnya tidak baik. Nah, dari sinilah maka kita harus merujuk kepada ulama jika kita tidak mampu untuk kembali langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu sekedar tambahan saja biar memantapkan saja apa yang ingin kami sampaikan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.